Di pesisir utara Tanah Jawa, pada abad ke-15 dan ke-16 Masehi, sebuah pusat peradaban Islam bersinar terang. Itulah Giri Kedaton, sebuah kesultanan yang didirikan dan dipimpin oleh salah satu wali Songo yang paling berpengaruh, Sunan Giri, Raden Paku atau Ainul Yakin. Dari puncak Bukit Giri di Gresik, pengaruhnya menyebar luas, tidak hanya dalam bidang keagamaan tetapi juga politik dan perdagangan. Giri Kedaton menjadi rujukan utama bagi banyak wilayah di Jawa, bahkan hingga ke Kepulauan Nusantara bagian timur. Sunan Giri dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, alim, dan memiliki pandangan jauh ke depan. Beliau tidak hanya fokus pada penguatan pusat kekuasaan di Giri, tetapi juga aktif mengirimkan murid-murid terbaiknya untuk menyebarkan ajaran Islam dan membangun komunitas-komunitas baru di wilayah-wilayah yang masih belum tersentuh dakwah secara intensif. Penyebaran ini dilakukan dengan pendekatan yang damai, mengedepankan keteladanan, dan menghargai kearifan lokal. Giri Kedaton bukan sekadar pusat pemerintahan, melainkan juga lembaga pendidikan Islam terkemuka pada masanya. Banyak pangeran, bangsawan, dan pemuda dari berbagai daerah datang berguru kepada Sunan Giri, menimba ilmu agama, tata pemerintahan, dan strategi dakwah. Dari pesantren agung inilah lahir kader-kader pemimpin yang siap mengemban amanah untuk memperluas cahaya Islam dan membangun peradaban yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Kebutuhan untuk mengelola wilayah kekuasaan yang semakin luas dan memastikan syiar Islam terus berjalan mendorong Sunan Giri untuk merencanakan pembukaan daerah-daerah baru sebagai basis dakwah dan pemerintahan. Salah satu fokusnya adalah wilayah-wilayah di sebelah barat Giri yang masih berupa hutan lebat namun potensial. Beliau mencari sosok yang tepat untuk mengemban tugas mulia namun berat ini. Di tengah pesatnya perkembangan Giri Kedaton inilah, benih-benih sejarah berdirinya sebuah kadipaten baru mulai ditanam. Sebuah kadipaten yang kelak akan dikenal dengan nama Lamongan, yang kelahirannya tak lepas dari visi besar Sunan Giri dan peran salah seorang murid kepercayaannya. Giri Kedaton menjadi titik tolak, sumber inspirasi, dan pemberi legitimasi bagi lahirnya Lamongan. Di antara sekian banyak murid yang menimba ilmu di Giri Kedaton, tersebutlah seorang pemuda bernama Hadi. Ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, tekun beribadah, memiliki akhlak yang mulia, serta fisik yang kuat dan terampil. Asal-usulnya sering dikaitkan dengan lingkungan bangsawan atau tokoh terpandang. Ada yang menyebutnya masih kerabat dari penguasa lokal atau bahkan memiliki hubungan dengan tokoh penting di Majapahit yang telah memeluk Islam, meskipun detailnya seringkali terselimuti legenda. Yang pasti, ia adalah murid yang menonjol dan mendapat perhatian khusus dari sang guru, Sunan Giri. Pemuda Hadi menunjukkan potensi kepemimpinan yang besar. Ia tidak hanya pandai dalam ilmu agama, tetapi juga memiliki pemahaman tentang strategi, tata kelola masyarakat, dan keberanian yang diperlukan untuk menghadapi tantangan. Ketaatannya kepada Sunan Giri tidak diragukan lagi. Ia senantiasa siap sedia menjalankan perintah sang guru demi kemaslahatan umat dan penyebaran ajaran Islam yang damai dan menyejukkan. Melihat kualitas yang dimiliki Hadi, Sunan Giri menaruh harapan besar padanya. Sang Sunan melihat dalam diri Hadi sosok yang tepat untuk mengemban tugas berat membuka wilayah baru di sebelah barat Giri. Tugas ini bukan sekadar membuka lahan, tetapi juga membangun peradaban baru yang Islami, menjadi pelopor, pemimpin, sekaligus pembimbing spiritual bagi masyarakat yang akan menghuni wilayah tersebut nantinya. Sebelum memberikan tugas tersebut, Sunan Giri tentu telah menguji Hadi dalam berbagai kesempatan. Ia mungkin telah dilibatkan dalam urusan-urusan penting di Giri Kedaton atau diberi tanggung jawab lain yang mengasah kemampuannya. Kepercayaan Sunan Giri kepada Hadi bukanlah tanpa dasar, melainkan hasil dari pengamatan yang cermat terhadap karakter, kapabilitas, dan tingkat spiritualitas muridnya tersebut. Maka, tibalah saatnya Sunan Giri memanggil pemuda Hadi. Dengan penuh wibawa dan kasih sayang seorang guru, Sunan Giri menyampaikan amanah besar tersebut. Hadi menerima tugas itu dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab, menyadari bahwa ini adalah kesempatan emas untuk mengabdikan diri di jalan Allah dan menjalankan ajaran gurunya. Ia pun bersiap untuk memulai sebuah perjalanan bersejarah.
Suatu hari, setelah dirasa cukup ilmu dan matang kepribadiannya, pemuda Hadi dipanggil menghadap Sunan Giri. Sang guru menyampaikan sebuah titah penting yang akan mengubah jalan hidup Hadi dan menorehkan namanya dalam sejarah. Sunan Giri memerintahkan Hadi untuk melakukan perjalanan ke arah barat daya dari pusat Giri Kedaton, menuju daerah pedalaman yang masih berupa hutan lebat dan jarang penduduknya. Tujuan utama dari perintah ini adalah untuk babat alas, atau membuka hutan guna mendirikan sebuah pemukiman baru. Namun, lebih dari sekadar membuka lahan fisik, tugas ini memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Pemukiman baru tersebut diharapkan menjadi pusat penyebaran ajaran Islam di wilayah tersebut, membawa cahaya petunjuk bagi masyarakat sekitar yang mungkin masih memegang kepercayaan lama atau belum tersentuh dakwah secara mendalam. Sunan Giri memberikan bekal nasihat, doa, dan mungkin beberapa pengikut atau santri pilihan untuk menyertai Hadi dalam perjalanannya. Beliau berpesan agar Hadi senantiasa berpegang teguh pada ajaran Allah, berlaku adil dan bijaksana kepada siapapun yang ditemuinya, serta membangun komunitas yang didasarkan pada persaudaraan, ukhuwah, dan gotong royong. Pendekatan dakwah yang dianjurkan adalah bayal hikmah wal mauidzatil hasanah, dengan cara yang bijaksana dan nasihat yang baik. Perintah ini merupakan sebuah ujian sekaligus kehormatan bagi Hadi. Ia harus meninggalkan kenyamanan dan kemapanan di Giri Kedaton untuk memulai sesuatu dari nol di tengah alam liar yang penuh ketidakpastian. Tantangan yang akan dihadapi tidaklah ringan, mulai dari medan yang sulit, binatang buas, hingga kemungkinan resistensi dari penduduk asli yang mungkin merasa terusik dengan kehadiran pendatang baru. Namun, dengan bekal keyakinan yang kuat kepada Allah dan ketaatan pada perintah gurunya, Hadi menyanggupi tugas mulia tersebut. Ia melihatnya sebagai ladang amal dan perjuangan di jalan dakwah. Persiapan pun segera dilakukan, mengumpulkan perbekalan secukupnya, dan memantapkan hati untuk memulai perjalanan menuju takdirnya sebagai perintis sebuah wilayah baru. Dengan restu dan doa dari Sunan Giri, berangkatlah Rangga Hadi beserta rombongan kecil pengikutnya menuju arah barat daya. Perjalanan ini bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus menembus hutan belantara yang lebat, menyeberangi sungai-sungai kecil, mendaki dan menuruni perbukitan, serta menghadapi berbagai rintangan alam lainnya. Siang hari mereka berjalan, malam hari mereka beristirahat di tempat yang dirasa aman, senantiasa memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah. Selama perjalanan, Rangga Hadi tidak hanya fokus pada tujuan fisik, tetapi juga melakukan pengamatan terhadap kondisi alam dan masyarakat yang dilaluinya. Ia mencari ciri-ciri lokasi yang ideal sesuai dengan petunjuk atau kriteria yang mungkin telah diberikan oleh Sunan Giri, atau berdasarkan intuisinya sebagai seorang pemimpin yang visioner. Tempat yang dicari adalah lokasi yang strategis, memiliki sumber air yang cukup, tanah yang subur untuk pertanian, dan relatif aman dari ancaman bencana alam maupun gangguan keamanan. Setelah beberapa waktu melakukan perjalanan yang melelahkan, sampailah rombongan Rangga Hadi di suatu kawasan hutan yang dirasa memiliki potensi besar. Tempat ini relatif datar, dialiri oleh anak sungai yang airnya jernih, dan tanahnya tampak subur. Meskipun masih berupa hutan lebat, Hadi merasakan adanya ketenangan dan tanda-tanda baik di tempat tersebut. Ada nuansa kedamaian yang membuatnya yakin bahwa inilah tempat yang ditakdirkan untuknya. Menurut beberapa versi cerita tutur, penemuan lokasi ini juga disertai dengan adanya petunjuk gaib atau isyarat tertentu yang semakin meyakinkan Rangga Hadi. Mungkin berupa mimpi, penampakan cahaya, atau perilaku hewan tertentu yang dianggap sebagai pertanda baik. Terlepas dari benar tidaknya detail legenda tersebut, yang pasti adalah keyakinan kuat Hadi bahwa lokasi inilah yang paling tepat untuk memulai tugasnya. Di tempat inilah Rangga Hadi memutuskan untuk berhenti dan memulai pekerjaan besar, babat alas. Penemuan lokasi yang ideal ini menjadi langkah awal yang sangat krusial. Ini adalah titik di mana visi Sunan Giri mulai diwujudkan menjadi kenyataan. Tempat di mana benih komunitas baru akan disemai dan tumbuh berkembang menjadi cikal bakal Kadipaten Lamongan. Setelah lokasi ideal ditemukan, tugas berat selanjutnya adalah membuka hutan atau babat alas. Rangga Hadi, dengan jiwa kepemimpinannya,
segera mengorganisir rombongannya untuk memulai pekerjaan ini. Dengan peralatan sederhana seperti kapak, parang, dan cangkul, mereka bahu-membahu menebangi pohon-pohon besar, membersihkan semak belukar, dan meratakan tanah sedikit demi sedikit. Pekerjaan ini sangat menguras tenaga dan membutuhkan kesabaran serta kerjasama yang solid. Rintangan yang dihadapi tidak hanya berupa lebatnya hutan. Mereka juga harus waspada terhadap ancaman binatang buas seperti ular, harimau, atau babi hutan yang habitatnya terusik. Kondisi cuaca yang terkadang tidak bersahabat juga menjadi tantangan tersendiri. Namun, di bawah arahan Rangga Hadi yang senantiasa memberikan semangat dan teladan, pekerjaan babat alas terus berjalan. Seiring dengan terbukanya lahan, Rangga Hadi dan pengikutnya mulai mendirikan pondok-pondok sederhana sebagai tempat tinggal sementara. Yang tidak kalah penting, mereka juga segera membangun sebuah tempat ibadah darurat, mungkin berupa langgar kecil atau mushola sederhana, sebagai pusat kegiatan keagamaan dan spiritual. Ini menunjukkan prioritas utama mereka, membangun komunitas yang berlandaskan iman kepada Allah. Proses babat alas ini bukanlah sekadar pekerjaan fisik, tetapi juga memiliki makna simbolis. Ia melambangkan perjuangan melawan kegelapan, hutan belantara, ketidaktahuan, menuju terang, pemukiman yang tertata, cahaya iman. Setiap pohon yang tumbang dan setiap jengkal tanah yang terbuka seolah menjadi saksi bisu dimulainya sebuah peradaban baru di tempat tersebut. Kerja keras dan keteladanan Rangga Hadi dalam memimpin proses babat alas ini mulai menarik perhatian penduduk asli yang mungkin tinggal terpencar di sekitar hutan. Sikapnya yang ramah, adil, dan tidak memaksakan kehendak membuat sebagian dari mereka bersimpati dan bahkan ada yang kemudian bergabung membantu serta belajar ajaran Islam darinya. Inilah awal mula terbentuknya komunitas yang lebih besar di wilayah rintisan tersebut. Lahan yang telah terbuka mulai ditanami berbagai jenis tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sistem irigasi sederhana mungkin mulai dibangun dengan memanfaatkan aliran sungai terdekat. Secara bertahap, pemukiman darurat mulai berkembang menjadi sebuah perkampungan yang lebih tertata. Kabar tentang adanya pemukiman baru yang dipimpin oleh seorang utusan dari Giri yang alim dan bijaksana mulai menyebar ke daerah sekitarnya. Semakin banyak orang berdatangan, baik dari kalangan santri yang ingin berguru, petani yang mencari lahan baru, maupun masyarakat biasa yang tertarik dengan suasana kehidupan yang damai dan teratur di bawah kepemimpinan Rangga Hadi. Beliau tidak hanya bertindak sebagai pemimpin pemerintahan informal, tetapi juga sebagai guru ngaji, imam salat, dan penasihat spiritual bagi seluruh warga kampung. Langgar kecil yang dulu dibangun kini mungkin telah berkembang menjadi masjid sederhana yang menjadi pusat aktivitas warga. Rangga Hadi menerapkan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beliau mengajarkan tentang tauhid, ibadah, akhlak mulia, pentingnya persaudaraan, tolong-menolong, dan keadilan. Dakwahnya dilakukan dengan penuh kesabaran dan keteladanan. Beliau tidak membedakan antara pengikut lamanya dari Giri dengan penduduk asli atau pendatang baru. Semua diperlakukan dengan baik dan adil. Keberhasilan Rangga Hadi dalam membangun komunitas yang harmonis dan menyebarkan Islam secara damai terdengar hingga ke Giri Kedaton. Sunan Giri merasa gembira dan bersyukur melihat hasil kerja keras murid kepercayaannya itu. Pemukiman yang dirintis oleh Hadi telah tumbuh menjadi sebuah pusat kegiatan ekonomi dan keagamaan yang cukup signifikan di wilayah tersebut, membawa perubahan positif bagi masyarakat sekitar. Perkembangan pesat ini menunjukkan keberhasilan visi Sunan Giri dan kapabilitas Rangga Hadi sebagai seorang pemimpin dan pendakwah. Komunitas baru ini tidak hanya berhasil secara fisik dalam membuka lahan, tetapi juga berhasil membangun fondasi sosial dan spiritual yang kuat. Ini menjadi dasar bagi pengakuan formal dari Giri Kedaton yang akan segera menyusul. Melihat perkembangan pesat dan keberhasilan gemilang Rangga Hadi dalam menjalankan tugasnya, Sunan Giri merasa sudah tiba saatnya untuk memberikan pengakuan formal dan status yang lebih tinggi bagi wilayah rintisan tersebut. Keberhasilan Hadi tidak hanya dalam membangun pemukiman fisik, tetapi juga dalam menyebarkan Islam dan menciptakan tatanan masyarakat yang islami, adil, dan makmur sesuai dengan harapan sang guru. Sunan Giri,
Sebagai penguasa Giri Kedaton yang memiliki otoritas spiritual dan politik yang diakui luas, memutuskan untuk mengangkat status wilayah yang dibuka oleh Ranggahadi menjadi sebuah kadipaten. Kadipaten adalah sebuah wilayah administratif setingkat kabupaten yang dipimpin oleh seorang adipati, bupati. Pengangkatan ini menandakan bahwa wilayah tersebut secara resmi menjadi bagian dari struktur pemerintahan di bawah pengaruh Giri Kedaton. Puncak dari pengakuan ini terjadi pada hari Kamis Pahing, tanggal 10 Zulhijjah tahun 976 Hijriah. Bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, tanggal ini dikonversi menjadi 26 September 1569 Masehi. Pada tanggal bersejarah inilah, Sunan Giri secara resmi mengangkat murid kesayangannya, Ranggahadi, sebagai adipati pertama untuk memimpin kadipaten yang baru dibentuk tersebut. Peristiwa inilah yang kemudian dijadikan sebagai dasar penetapan Hari Jadi Lamongan. Pengangkatan Ranggahadi sebagai adipati pertama bukan hanya sekadar pemberian jabatan. Ini adalah bentuk legitimasi kekuasaan, pengakuan atas jasa-jasanya, dan kepercayaan penuh dari Sunan Giri untuk melanjutkan kepemimpinan dan pengembangan wilayah tersebut. Momen ini menjadi tonggak sejarah yang sangat penting, menandai lahirnya sebuah entitas pemerintahan baru di pesisir utara Jawa. Sejak saat itu, wilayah yang dipimpin oleh Adipati Ranggahadi ini memiliki status resmi dan otonomi terbatas dalam mengatur urusan internalnya, meskipun tetap berada di bawah naungan dan pengaruh besar Giri Kedaton. Penetapan tanggal 26 September 1569 sebagai hari jadi merupakan pengingat akan momen krusial ketika visi, kerja keras, dan kepemimpinan bertemu dengan pengakuan dan legitimasi dari otoritas yang lebih tinggi. Setelah wilayah baru ini resmi menjadi sebuah kadipaten dan Ranggahadi diangkat sebagai adipati pertamanya, muncul pertanyaan mengenai nama yang tepat untuk wilayah tersebut. Sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa-jasa sang perintis dan pemimpin pertama, nama kadipaten baru ini kemudian dinisbatkan atau diambil dari nama atau julukan beliau. Ranggahadi, sang adipati pertama, kemudian lebih dikenal oleh masyarakat luas dengan sebutan kehormatan, Embah Lamong. Ada beberapa versi mengenai asal-usul julukan, Lamong. Sebagian berpendapat bahwa, Lamong, berasal dari kata among atau ngemong, mengasuh, membimbing, merujuk pada perannya sebagai pemimpin yang mengayomi dan membimbing masyarakatnya. Versi lain mungkin mengaitkannya dengan nama tempat atau ciri khas tertentu di wilayah tersebut. Namun versi yang paling populer dan diterima luas adalah bahwa nama Lamongan berasal langsung dari julukan sang pendiri, Embah Lamong. Kata Embah sendiri merupakan sebutan kehormatan dalam budaya Jawa untuk orang yang dituakan atau dihormati. Maka, wilayah kadipaten yang dipimpin oleh Embah Lamong ini kemudian dikenal dengan nama Lamongan. Nama ini secara harfiah dapat diartikan sebagai tempat, milik atau yang dibuka oleh Embah Lamong. Penggunaan nama ini merupakan tradisi umum pada masa itu, di mana nama suatu daerah seringkali diambil dari nama tokoh pendiri atau tokoh yang paling berjasa di wilayah tersebut. Nama Lamongan dengan demikian syarat dengan makna sejarah dan penghormatan. Ia adalah pengingat abadi akan sosok Ranggahadi alias Embah Lamong, seorang murid Sunan Giri yang taat, pemimpin yang bijaksana, dan pendakwah yang berhasil membuka hutan belantara menjadi sebuah pusat peradaban Islam. Nama ini membawa warisan semangat perjuangan, kepemimpinan, dan nilai-nilai keislaman yang ditanamkan oleh sang pendiri. Sejak saat itu, nama Lamongan melekat erat pada kadipaten ini, terus digunakan bahkan setelah melewati berbagai perubahan zaman dan kekuasaan. Ia menjadi identitas kolektif bagi masyarakat yang mendiami wilayah tersebut. Sebuah nama yang berakar kuat pada jejak langkah dakwah dan kepemimpinan Embah Lamong di masa lalu. Nama Lamongan adalah warisan sejarah yang terus hidup. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.